Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku kelas 4? Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di video pembelajaran akidah akhlak. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Mata pelajaran akidah akhlak kelas 4, pelajaran 3. Aku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah. 2. Siswa dapat menyebutkan para nabi penerima kitab-kitab Allah. 3. Siswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Pelajaran 3. Aku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ayo lebih jelasnya, mari kita cermati kitab-kitab Allah berikut ini. 1. Kitab Taurat. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. 2. Kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berbahasa Kipti, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau yang artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 3,
yang artinya Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kitab yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan alam dan manusia, kisah-kisah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Al-Quran juga mempunyai nama-nama lain, diantaranya 1. Al-Furqan, 2. At-Tanzil, 3. Az-Zikru, 4. Alkitab, dan 5. Al-Quran. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah beriman bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya yang masih asli. Mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya yaitu 1. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. 2. Selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, dan mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 4, Ibu harap kalian bisa menyimak videonya dengan baik. Tidak semua materi harus kalian tulis. Yang kalian tulis hanya rangkuman dan ada latihan soal. Insya Allah kalian pasti bisa. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Ilaliko, sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.